Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, selamat pagi saudaraku pendengar setiap Persada FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga kabar baik, tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa Anda dan segala aktivitas Anda yang masih berkegiatan ya pendengar di hari Senin ini. Kita temani Anda pendengar pagi hari ini di gelaran Presisi, Prestasi dan Edukasi di hari Senin di 24 Ramadan 1446 Hijriah atau di 24 Maret 2025. Bagaimana aktivitas pagi hari Anda pendengar sampai nanti pukul 10 kita akan berbincang terkait dengan penyakit infeksi pada usia lanjut bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini di studio Persada FM. Ada Dr. Arfik Setianingsih, dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Vinasi. Nah, di kesempatan kali ini pendengar ya, silahkan untuk Anda nih terutama para orang tua begitu yang sudah lanjut usia, mungkin nanti ada pertanyaan ya setelah menyimak siaran ini. Anda bisa bergabung bersama kami via SMS di 081393809000, begitu juga via WhatsApp-nya ya pendengar. Kemudian untuk via telepon di 0271638123. Kemudian untuk Anda yang menyimak live streaming kami yang disiarkan di live streaming YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Nah, Anda bisa bertanya di kolom komentar. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, Dr. Arfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu Dokter. Masya Allah, cantik sekali ini, sangat berbinar-binar ya. Semangat sekali siap menyapa narasumber kita ya. Siap menyapa para pendengar setiap Persada FM nih untuk berbagi ilmu tentunya ya di Presisi pagi hari ini. Baik. Sehat ya dokter ya? Sehat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tim radio MTA FM. Iya, baik. Nah, di kesempatan kali ini ya dok ya, kita akan membahas terkait dengan penyakit dalam, penyakit infeksi ya. Infeksi pada usia lanjut. Nah, ini menjadi salah satu penyakit yang cukup beresiko tinggi ya untuk para usia lanjut begitu ya dok ya. Nah, mungkin untuk di awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan infeksi itu seperti apa gitu dok. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi para pendengar setia Radio Persada FM. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Arfik. Mungkin baru pertama kali ini saya memberikan edukasi di Radio Persada FM. Salam kenal untuk semuanya. Jadi memang masalah infeksi ini memang sering terjadi pada siapa saja ya, tidak hanya pada usia lanjut. Tetapi memang pada usia lanjut, terutama usia lebih dari 60 tahun, resiko kematiannya, resiko rawat inapnya itu lebih tinggi dibandingkan non usia lanjut seperti itu. Dan pengenalan gejala atau deteksi dini infeksi pada usia lanjut ini cukup unik, berbeda dengan infeksi yang terjadi pada usia-usia kurang dari 60 tahun. Nah, ini yang cukup memberikan kita kewaspadaan untuk mengenali secara dini bagaimana sih infeksi pada usia lanjut, gejala-gejalanya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, dan apa langkah untuk pencegahan maupun langkah pengobatan untuk penyakit infeksi pada usia lanjut gitu. Untuk selama ini mungkin para pendengar mendengarnya infeksi, kemudian itu apa sih infeksi, atau mungkin dengarnya infeksi atau radang seperti itu. Sebenarnya memang beda ya Mbak ya. Jadi infeksi itu adalah proses masuknya
mikroorganisme. Jadi penyebab penyakit atau patogen yang paling berukuran kecil gitu. Mikroorganisme di sini bisa berupa bakteri, kemudian virus, ada seperti jamur ataupun parasit ke dalam tubuh. Jadi proses masuknya mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh sehingga menimbulkan suatu penyakit, itu namanya infeksi gitu. Tapi kalau radang, nah proses radang atau inflamasi itu sendiri respon tubuh. Jadi respon tubuh terhadap mikroorganisme atau patogen yang masuk ke dalam tubuh supaya patogen-patogen tersebut bisa keluar atau mati. Itu adalah respon tubuh yang disebut dengan proses peradangan, seperti itu, Mbak. Oke, berarti berbeda ya dok ya antara infeksi dengan inflamasi atau radang gitu ya. Itu berarti responnya dari proses infeksi tersebut. Iya, tapi kalau infeksi adalah proses masuknya mikroorganisme itu tadi ke dalam tubuh sehingga menimbulkan suatu penyakit, itu namanya infeksi. Oke, baik. Dan ini ada yang terlupa nih dok. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini kan dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Nah, ini geriatri ini apa sih dok? Dan kemudian ini mungkin pendengar dan pemirsa juga ingin lebih tahu lagi, dokternya praktiknya di mana sih? Barangkali nanti bisa konsultasi begitu. Baik. Jadi geriatri ini adalah suatu cabang ilmu penyakit dalam yang mempelajari mengenai penyakit-penyakit pada usia lanjut, usia lebih dari sama dengan 60 tahun. Itu adalah fokus pada penyakit semua penyakit yang ada pada usia lanjut, usia lebih dari 60 tahun itu adalah ada di bidangnya geriatri. Seperti itu. Mungkin selama ini masih jarang ya para pendengar atau masyarakat yang tahu geriatri itu apa gitu ya. Dokter geriatri itu apa? Jadi istilah awamnya dokternya para lansia. Gitu dokternya para usia lanjut, pasien-pasien usia lanjut itu adalah dokter geriatri, seperti itu. Selama ini saya bertugas di RSUD Dr. Suratno Gemolong. Kemudian saya juga bertugas di Rumah Sakit Umum Ibnu Sina di Sragen, kemudian Rumah Sakit Umum Rizky Amalia di Sragen. Ketiga-tiganya ada di Sragen semua. Ya, gitu. Masya Allah. Tapi ya, ini menarik sekali ya dok, dan pembahasan kita terkait dengan penyakit infeksi pada usia lanjut tadi di awal sudah disampaikan begitu seperti apa infeksi ya. Nah kemudian kalau terkait dengan faktor untuk dari penyakit infeksi ini sendiri apa dok? Ya, ini lebih ke jadi faktor resiko penyakit infeksi ini kita bicara untuk usia lanjut ya, terutama yang paling mengkhawatirkan dan beresiko tinggi terhadap kematian gitu. Jadi faktor resiko atau penyebab paling banyak dari terjadinya infeksi pada usia lanjut itu yang pertama karena memang terjadi proses penuaan dari semua organ tubuh pada usia lanjut, sehingga kemampuan secara fisiknya, kemampuan tubuh untuk mengenali mikroorganisme yang masuk itu rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua karena memang daya tahan tubuh atau imunitas pada usia lanjut itu berbeda atau terjadi penurunan dibandingkan usia non-usia lanjut atau istilahnya immunosenescence. Jadi sel-sel imun di tubuh usia lanjut ini juga mengalami penuaan gitu. Kemudian selanjutnya memang berbagai penyakit kronis atau komorbid pada usia lanjut itu juga akan memperparah penyakit infeksi pada usia lanjut. Contohnya misalkan penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit stroke, jantung itu merupakan faktor resiko yang membuat penyakit infeksi pada usia lanjut itu berat terjadinya. Kemudian kondisi asupan makanan yang mulai berkurang ya pada usia lanjut. Kemudian kondisi-kondisi malnutrisi, berat badannya menurun seperti itu. Kemudian selanjutnya usia lanjut juga mengalami penurunan aktivitas fisik yang itu berpengaruh sekali terhadap penyebaran penyakit infeksi. Kemudian usia lanjut yang mengalami demensia ya Mbak. Nah itu atau pikun istilahnya itu juga berpotensi tinggi untuk terjadinya penyakit infeksi. Kemudian dalam perawatan jangka panjang misalkan usia lanjut yang sudah tidak bisa melakukan aktivitas dan dia harus total istirahat di rumah, pasien-pasien stroke yang butuh perawatan jangka panjang, atau pasien-pasien di
pusat perawatan, misalkan ada di rumah sakit yang perawatannya jangka panjang, pasien-pasien usia lanjut dengan kanker misalkan seperti itu, atau dalam unit rehabilitasi atau di panti-panti lansia seperti itu ya, panti-panti jompo, itu juga beresiko tinggi untuk terjadinya infeksi, terutama penyakit-penyakit yang menular seperti itu. Baik, jadi faktor banyak ya dok ya. Faktornya penuaan, kemudian daya tahan tubuh, kemudian adanya komorbid ini juga semakin parah juga ya dok, membuat infeksinya ini resikonya semakin tinggi begitu terhadap para lanjut usia begitu. Baik, nah kemudian juga demensia atau pikun. Ini bisa jadi faktor juga ya dok? Ya, betul sekali. Karena kalau semakin berkurang kemampuan kognitif atau terjadi suatu kondisi pikun gitu, pasien usia lanjut itu akan semakin kurang merawat dirinya sendiri, atau dia ada keterlibatan dari suatu respon tubuh atau mekanisme tubuh yang terlambat, atau istilahnya kurang merespon terhadap infeksi kuman yang masuk. Kemudian selain itu juga pasien-pasien dengan demensia atau pikun itu kan dia akan lupa ya meminum obatnya, atau terutama untuk obat-obat kronis ya, padahal itu kan memang harus rutin diminum. Akhirnya terjadi penyakit kronisnya itu istilahnya akut lagi seperti itu, dan itu berpotensi untuk terjadinya penularan infeksi seperti itu. Jadi bisa menular ya dok infeksi ini dok? Sangat bisa. Oke. Baik, jadi apakah infeksi ini penularannya sangat cepat atau bagaimana dok? Melalui apa begitu penularannya? Baik, penularan infeksi pada usia lanjut itu banyak caranya ya. Misalkan dengan secara kontak langsung. Kontak langsung itu misalkan saling berjabat tangan. Nah, itu hati-hati. Kemudian dengan kontak langsung misalkan ada yang bersin dengan droplet ya. Pasiennya bersin, atau kita tidak usia lanjut tersebut misalkan ada di pusat perawatan kesehatan, misalkan lagi di rumah sakit atau lagi di puskesmas misalkan, tapi dia tidak memakai masker, kemudian sebelahnya ada yang batuk, ada yang bersin, jadilah mudah terinfeksi. Itu kontak langsung. Kemudian kontak langsung itu juga bisa terjadi penularan dari ibu ke anak melalui persalinan. Nah, itu bisa misalkan pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu kan infeksi juga, jadi kontak langsung. Kemudian dengan hubungan seksual. Nah, itu juga bisa pasien-pasien HIV atau hepatitis beresiko sekali. Kemudian infeksi saluran kencing, saluran kemih itu juga beresiko sekali dengan melalui hubungan seksual seperti itu. Kemudian itu yang kontak langsung ya Mbak. Kemudian ada ini misalkan lewat cakaran hewan misalkan kayak gitu, infeksi-infeksi kulit seperti itu. Kemudian yang kontak tidak langsung, misalkan kita menyentuh, ada pasien yang kena infeksi paru misalkan ya, dia batuk tidak menutup, tidak ditutup ya mulutnya gitu, jadi dia dia menyentuh meja atau apa gitu, kemudian dropletnya atau percikannya itu misalkan ada yang memegang seperti itu juga bisa beresiko. Kemudian nanti diusapkan lagi mengusap ke muka misalkan kayak gitu ya, itu dengan menyentuh barang. Kemudian lupa mencuci tangan misalkan gitu, jadi habis dari toilet tidak pasien diare, kemudian habis dari toilet dia tidak mencuci tangannya, kemudian memegang shower atau apa, kemudian ada orang masuk lagi bergantian pemakaian itu, kemudian tidak cuci tangan lagi. Nah, itu juga resiko terjadi penularan itu. Kemudian misalkan dari makanan atau minuman ya, nah yang kontaminasi langsung, misalkan makanan minuman yang tidak matang, tidak terlalu matang seperti itu, resiko-resiko terjadinya infeksi seperti diare atau penyakit tifus itu juga tinggi melalui makanan ya, yang tidak dimasak secara matang, atau terkontaminasi penjualnya, misalkan penjualnya waktu itu ada yang diare misalkan kayak gitu, tidak bersih, pengolahnya tidak bersih. Kemudian ada lagi yang
Selain kontak, kemudian kontak langsung atau tidak langsung dari makanan, minuman, bisa juga melalui gigitan serangga, misalkan pada pasien-pasien dengan penyakit demam berdarah, malaria, itu juga bisa menimbulkan infeksi. Seperti itu. Jadi memang hati-hati sekali untuk pasien usia lanjut karena memang daya tahan tubuhnya itu memang terjadi penurunan ya, agak berbeda dengan usia kurang dari 60 tahun. Kemanapun perginya, kalau misalkan itu harus di tempat yang ramai, padat, atau ke tempat-tempat rumah sakit atau puskesmas, klinik, misalkan seperti itu, sebaiknya memang harus memakai masker ya. Dan cuci tangan itu penting sekali ya. Mungkin bisa pakai hand sanitizer ya. Boleh ya, selalu sedia ya hand sanitizer. Kemudian jangan lupa ini sih, mau makan apapun tetap harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, dan apapun juga sebaiknya misalnya makanannya pun juga bisa dipastikan begitu ya, Dok ya. Mungkin masak sendiri atau tahulah mungkin minimal warungnya juga yang bersih gitu, penjualnya sehat gitu ya, Dok ya. Betul Karena sekali. harus lebih berhati-hati lagi begitu karena dari hal-hal yang kecil tadi, makanan, minuman itu tadi bisa menyebabkan penularan dari infeksi itu sendiri. Iya, terutama ini kebiasaan makan bersama ya. Nah, itu juga hati-hati sekali nanti kalau kita pas lebaran, kan biasanya seperti itu. Kebiasaan makan bersama bareng-bareng satu keluarga. Ternyata salah satu anggota keluarganya ada yang sakit TBC. Nah, kan, atau ada yang sakit hepatitis A misalkan. Itu kan terjadi penularan. Resiko penularannya kan tinggi sekali ya, gitu. Sering sih, Mbak, kalau saya temui di pasien-pasien itu usia lanjut, misalkan wanita ya, dia tidak merokok, tiba-tiba dia kena TBC aja. Padahal dia tidak merokok, lingkungannya itu bukan perokok seperti itu, bisa kena TBC. Jadi jadi mungkin dia lewat makanan kan bisa. TBC kan banyak sekali ya. TBC itu TBC paru atau TBC kelenjar, TBC usus, banyak sekali TBC itu. Nah, jadi penularan tidak harus dengan misalkan tidak harus dia itu perokok aktif, mungkin perokok pasif juga bisa. Atau kebiasaan ini biasanya makan bareng-bareng. Iya gitu. Jadi itu yang resiko penularannya juga tinggi, pemakaian alat makan bersama gitu. Iya, memang harusnya untuk yang punya infeksi ini juga harus lebih menyadari begitu ya, Dok ya, untuk lebih menjaga begitu, terutama kan kalau misalnya lebaran itu kan keluarga sendiri ya, jadi tetap saya lagi sakit, jadi usahakan untuk makanan, kemudian tempat makannya itu kan biasanya juga terpisah begitu ya, Dok ya, punya tempat makan sendiri, punya tempat minum sendiri seperti itu. Oke, jadi banyak sekali ya, Dok, dan memang rentan sekali begitu untuk tertular ya, ini untuk para lanjut usia. Nah, sebelum lanjut lagi nih, Dok, tadi kan disampaikan ya banyak nih jenisnya gitu. Nah, ini jenis infeksi ini sendiri ada apa aja sih, Dok? Iya. Jenis infeksi itu banyak sekali ya, Mbak, tergantung dari patogen atau organisme penyebabnya apa gitu ya. Misalkan kalau dari penyebabnya memang bakteri ya, yang paling banyak sendiri itu penyakit infeksi saluran nafas seperti pneumonia. Nah, itu yang banyak sekali terjadi pada usia lanjut, dan itu berdasarkan penelitian itu sampai lebih dari 50%. Pneumonia pada usia lanjut itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau bakteri yang lain seperti penyakit-penyakit TBC, nah itu juga tinggi. Kemudian infeksi saluran kemih, saluran kencing. Kemudian ada lagi penyakit tifus. Nah, ini tifus ini juga banyak sekali pada usia lanjut. Kemudian penyakit-penyakit infeksi kulit. Nah, kemudian diare. Infeksi kulit ini seperti luka ya, luka yang tidak sembuh-sembuh, tidak membaik. Nah, luka itu tidak hanya dari jamur aja, tetapi bakteri juga cukup tinggi pada usia lanjut. Itu. Kemudian ada lagi infeksi yang dari virus. Misalkan ya kayak kemarin ya COVID. Nah, itu. Kemudian ada lagi seperti HIV atau B20. Kemudian ada juga penyakit herpes. Herpes pada usia lanjut itu juga cukup tinggi, dan itu menyebabkan angka kesakitan yang tinggi juga, yang rasa nyerinya terutama ya, yang itu sangat mengganggu usia lanjut. Kemudian ada lagi infeksi virus seperti infeksi meningitis,
otak itu, kemudian ada penyebab lain misalkan dari jamur. Nah, tadi kayak infeksi kulit seperti itu. Kemudian ada penyakit pneumonia atau penyakit paru yang disebabkan karena jamur. Kemudian ada lagi jamur yang ada di mulut. Nah, kandidiosis oral namanya ya. Itu banyak sekali terjadi pada usia lanjut. Penyebabnya apa itu, Dok? Itu dari jamur. Biasanya usia lanjut itu nggak mau makan, susah makan. Nah itu mau makan itu nyeri, misalkan kayak gitu. Ternyata begitu dibuka mulutnya, kok banyak sekali putih-putihnya di sekitar mulut, di lidahnya, kemudian di daerah bibir-bibirnya. Itu hati-hati sekali. Itu bisa seperti jamur ya pada usia lanjut. Itu karena faktor kebersihan, Dok? Betul sekali. Apakah bisa karena penularan juga, Dok? Bisa. Jadi kebersihannya memang kurang, kemudian resiko penularan seperti kontak atau makan bersama seperti itu. Atau yang ketiga biasanya bisa terjadi karena memang pasien usia lanjut ini ya, apa itu namanya, tirah baring lama, ada penyakit infeksi atau penyakit kronis yang lama ya. Contohnya pasien stroke. Nah, pasien stroke di mana dia memang tirah baring lama, kemudian mungkin keluarganya juga kurang aware ya, menjaga kebersihan mulutnya. Kemudian ada lagi juga pada pasien-pasien dengan infeksi paru, Mbak, yang memang atau penyakit paru kronis yang dia memang membutuhkan suatu alat atau device untuk meredakan sesak nafasnya. Nah, misalkan dia pasien asma ya, atau bronkitis kronis, pasien PPOK misalkan, itu dia butuh alat untuk sewaktu-waktu serangan asma atau mencegah serangan asma, yang ada yang dihisap, ada yang dihirup seperti itu, dan dia lupa untuk membilas atau mencuci mulutnya karena memang ada beberapa bahan obat di situ, khususnya obat steroid ya, anti radang. Itu memang ada efek jangka panjangnya berupa jamur. Iya. Jadi saat pasien-pasien asma atau yang dia harus menggunakan inhaler seperti itu ya, yang dihisap atau yang disedot, itu usahakan setelah kita menyedot atau menghisap alatnya itu kita harus membasuh atau istilahnya berkumur-kumur 1 jam kemudian. Kadang lupa. Iya, nggak berkumur, jadi akhirnya lama-kelamaan kok menjadi infeksi di daerah mulut atau terjadi putih-putih infeksi jamur terutama. Itu. Kemudian ada lagi penyebabnya karena parasit. Infeksi cacing contohnya. Nah, itu juga sering terjadi di daerah pedesaan, Mbak. Tapi pasiennya nggak ada keluhan ke infeksi cacing secara keseluruhan ya. Datangnya itu biasanya karena lemas, pucat, nggak mau makan. Ternyata anemia. Banyak terjadi, terutama kita di daerah Sragen ya. Jadi saya sering sekali terjadi menemui pasien itu usia lanjut, dia datang karena anemia, HB-nya tuh 2, 3, anemia berat sekali. Ternyata dari infeksi parasit, dari cacing. Iya, dilakukan pemeriksaan ke fesesnya atau buang air besarnya, itu ternyata ada cacingnya di situ. Jadi biasanya para lansia itu yang aktivitasnya banyak di sawah ya atau di kebun ya, mereka kadang nggak pakai sepatu atau kadang nggak cuci tangan setelah beraktivitas seharian gitu, nggak, habis itu makan ya mungkin ya nggak cuci tangan atau nggak membersihkan kakinya seperti itu ya. Itu sering terjadi dari infeksi cacing itu. Keluhannya nggak spesifik duburnya gatal, kalau pada anak kecil kan biasanya kayak gitu ya, demam itu enggak. Jadi tidak spesifik, ini gitu sakitnya itu bisa dideteksi kalau ini cacing gitu ya, Dok ya. Nah, ini penyakit infeksi pada lansia ini cukup unik ya. Jadi respon inflamasi atau respon radang, cara tubuh merespon terhadap masuknya mikroorganisme pada usia lanjut itu tidak sama dengan respon pada non usia lanjut. Responnya sering terlambat, Mbak, atau sering tumpul. Contohnya misalkan pasien usia lanjut itu Simba-simba itu nggak mau makan. Mungkin keluarganya udah sepuh, udah tua gitu ya. Ternyata memang ada ke arah infeksi atau kok BAB-nya hitam. Nah, ada yang seperti itu. Terus ya udah mikirnya udah usia, udah sepuh kayak gitu ya. Padahal itu sebenarnya proses terjadinya suatu infeksi yang sangat berat sekali atau sepsis seperti itu. Ada lagi yang perubahan, misalkan biasanya
usia lanjutnya ini ngobrol biasa, ramai misalkan ya, dia orangnya ceriwis, tiba-tiba kok jadi pendiam, menyendiri. Itu juga perlu diwaspadai. Mungkin sudah terjadi infeksi. Atau yang pasiennya sebenarnya biasa aja, tiba-tiba gaduh gelisah. Terus dia keluar sendiri, istilahnya kayak jalan-jalan kemana-mana, nggak pakai baju misalkan kayak gitu ya. Atau dia teriak-teriak, nggak mau makan, melempar-melempar barang seperti itu juga harus diwaspadai. Bisa mengarahnya ke proses infeksi. Iya, tidak harus demam, tidak harus batuk, tidak harus sesak nafas. Ya, jadi pasien-pasien terutama usia lanjut itu gejala infeksinya hampir tidak sama dengan usia muda. Usia kurang dari 60 tahun yang harus ada demam, harus ada batuk, harus ada sesak nafas misalkan kayak gitu ya. Tapi pada usia lanjut tidak harus seperti itu. Jadi dilihat dari yang pertama, ada perubahan perilaku. Nah, itu perubahan perilaku pada usia lanjut. Yang awalnya dia pendiam, tiba-tiba langsung gaduh gelisah. Awalnya yang dia orangnya itu cerewet, tiba-tiba kok pendiam. Kemudian penurunan nafsu makan. Nah, itu juga merupakan tanda awal dari infeksi pada usia lanjut. Kemudian ini juga Mbak, apa itu namanya, mungkin ada perubahan ke arah ini, respon terhadap rangsangan. Jadi misalkan dia kurang sensitif terhadap, misalkan kita membangunkan pasien usia lanjut, tapi dia cenderungnya lebih ke diam saja, merespon sesuatu agak terlambat seperti itu. Kemudian ada lagi yang misalkan yang penyakit-penyakit dengan sepsis ya, infeksi yang sangat berat pada pasien itu, pasiennya sudah BAB hitam. Nah, padahal mungkin pasien itu tidak mengkonsumsi jamu. Kan BAB hitam itu kan nggak harus konsumsi jamu ya. Kadang pada pasien-pasien dengan infeksi yang sangat berat itu terjadi suatu luka atau stres di bagian lambung yang dia bikin BAB-nya hitam. Kadang keluarga itu bilangnya, oh udah usia lanjut lah, udah mungkin menuju si mbaknya mau meninggal atau apa, kadang kayak gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dicegah gitu loh, maksudnya bisa segera diatasi gitu ya. Jangan hanya menyerah, oh biasanya kalau mau meninggal itu BAB-nya hitam kayak gitu. Padahal kan sebenarnya itu bisa dicegah, maksudnya bisa di-cut gitu loh Mbak, nggak bisa kita usahakan untuk bisa sembuh, bisa membaik seperti itu. Jadi harus lebih perhatian lagi ya ini ya para anak-anak yang punya lanjut usia begitu, yang mungkin kelihatan yang bisa beraktivitas pun itu juga bisa terjadi perubahan perilaku seperti itu ya Dok ya. Maksudnya nggak harus langsung sakit demam seperti itu. Jadi kayak kelihatan yang sehat beraktivitas biasa normal itu bisa terkena infeksi dengan deteksinya perubahan perilaku tersebut. Iya. Ada lagi Mbak, misalkan dia ada penyakit kronis ya. Tidak ada keluhan apa-apa, tetapi gula darahnya kok tinggi sekali. Misalkan pada pasien diabetes. Kencing manis, tiba-tiba kok gulanya tinggi sekali, 600, 700 seperti itu. Padahal dia tidak ada keluhan apa-apa. Ternyata setelah dicari tahu, diperiksakan ke dokter, diperiksa ini itu ternyata mengarahnya ke TBC. Banyak sekali kasus kayak gitu. Ya, kemudian ada infeksi paru. Dia nggak ngerasa apa-apa, saya sehat-sehat aja Dok. Tapi memang kencingnya setiap malam bolak-balik misalkan kayak gitu ya. Berat badannya kok agak turun ya, misalkan kayak gitu. Nah, itu kita harus aware juga. Jangan-jangan dia ada infeksi paru. Biasanya yang paling banyak pada pasien diabetes atau kencing manis itu TBC. Oh, TBC. Iya. Kenapa seperti itu Dok? Ya, jadi memang gampang sekali ya penyakit TBC itu menyerang pada pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, memang karena daya tahan tubuhnya yang sangat rendah sekali. Kemudian memang kuman TBC ini kebetulan bestian ya sama paru-parunya pasien diabetes ya gitu. Jadi begitu ada kuman TBC dan dia pasien diabetes tuh ini istilahnya tuh seneng banget, terutama di bagian atas paru-parunya pasien diabetes itu kan gampang sekali terinfeksi oleh kuman TBC-nya ini gitu. Ya, harus lebih berhati-hati ya Dok, berarti iya, ya Dok. Tiba-tiba tensinya tinggi juga hati-hati sekali Dok. Atau pasien ini misalkan sudah stroke lama, tapi kok tiba-tiba ini ya tambah lemes ya seperti itu. Nah, ternyata memang ada infeksi gitu yang tidak spesifik ya gejalanya pada usia lanjut seperti itu. Dan itu kalau dibiarkan juga pasti akan semakin parah ya Dok ya. Maksudnya kadang
alah ya udah cuman kayak gini aja. Kadang kan orang tua tuh sakitnya tuh kadang nggak dirasa gitu loh. Iya. Terus nanti tiba-tiba malah langsung parah gitu sakitnya. Dan kalau sudah seperti itu susah ya. Susah untuk mengobatinya. Kadang harapannya keluarga bisa kembali seperti semula, padahal itu sudah sangat terlambat penanganan. Seperti itu sebenarnya kalau misalkan deteksi awalnya sudah kita lebih aware, lebih peduli, lebih tahu, oh ini kayaknya tuh curiga infeksi, itu lebih cepat penanganannya dan angka keberhasilannya atau kesembuhannya lebih tinggi. Tetapi kadang terlambat untuk mengenali itu loh Mbak. Sudah jadi infeksi yang parah, kebutuhan pengobatan yang lebih tinggi. Akhirnya para lansia itu terjadi kondisi gagal pulih. Ya, tidak bisa kembali seperti kondisi awal. Itu banyak terjadi pada pasien-pasien dengan infeksi kronis, ditambah dia juga memang sebelumnya ada penyakit kronis. Nah, itu ada namanya seperti sindrom gagal pulih. Kembali untuk seperti awal itu sangat sulit ya dok. Susah ya. Oke, baik, menarik sekali pembahasan kita hari ini ya dok ya. Dan silakan pendengar untuk Anda yang sudah ada pertanyaan, Anda bisa bergabung bersama kami via SMS dan WhatsApp di 081393809000 ataupun yang mau telepon silakan di 0271638123 ataupun di kolom komentar live streaming kami di 102,2 Persada FM via YouTube dan juga Facebook. Baik, nanti kita sambung lagi pendengar perbincangan kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Presisi, Prestasi dan Edukasi. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di Presisi, Prestasi dan Edukasi. Pendengar, di kesempatan kali ini kita bersama dengan Dr. Arfik Setianingsih, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, dengan membahas terkait dengan penyakit infeksi pada usia lanjut. Nah, tadi sudah dibahas banyak ya dok ya, dengan jenis penyakitnya tadi ada banyak sekali, mulai dari bakteri, virus, kemudian parasit, terus kemudian mulai dari faktor ya, faktor penuaan, daya tahan tubuh, ada komorbid atau penyakit kronis, kemudian juga tadi termasuk ini ya dok ya, salah satu cara untuk mendeteksi ya dok, cara untuk mendeteksi terjadinya infeksi pada usia lanjut begitu. Nah, kemudian kalau untuk cara mengantisipasinya ini gimana dok, agar para lansia ini tentunya juga tetap sehat ya, harapannya kan tidak terkena infeksi begitu. Ini seperti apa? Baik, cara mencegah ya Mbak ya tepatnya, cara mencegah supaya tidak terjadi penyakit infeksi pada usia lanjut. Yang pertama kita memang peningkatan kebersihan diri dulu gitu ya, kebersihan diri pada pasien pada usia lanjut. Yang pertama memang harus rajin cuci tangan, kemudian memakai masker dimanapun berada, misalkan di tempat keramaian atau di tempat-tempat publik gitu. Kemudian hindari kontak langsung dengan orang-orang yang sedang terinfeksi gitu atau sedang mengalami penyakit yang menular. Kemudian hindari berjabat tangan secara langsung dengan pasien-pasien yang memang mengalami infeksi. Kemudian pemakaian alat makan bersama seperti itu. Kemudian peningkatan ini ya, kebersihan diri. Mungkin harus kebersihan diri itu misalkan pada kebersihan mulut, terutama pasien-pasien usia lanjut yang mengalami tirah baring lama, itu harus kebersihan mulut, itu penting sekali. Kemudian mandi itu juga penting sekali. Kemudian kebersihan alat kelamin itu juga penting sekali. Kemudian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu mulai dari rumah, ventilasinya juga harus cukup ya, pencahayaan sinar mataharinya, kemudian pembuangan sampah, kemudian tempat untuk memasak, kebersihan alat-alat makan gitu juga penting sekali. Kemudian menjaga pola makannya dengan gizi yang seimbang ya. Jadi kadang usia lanjut itu mereka berpikir udah usia lanjut, udah tua, kita makannya juga harus hati-hati, pilih-pilih makanan, misalkan kayak gitu, nggak mau makan banyak, takut gemuk lah, seperti itu. Jadi memang penerapan pola makan dengan gizi seimbang harus cukup karbohidratnya, harus cukup
apa proteinnya, lemaknya juga harus cukup, kemudian seratnya juga harus tinggi serat, kemudian vitamin-vitamin, mungkin asupan multivitamin itu juga penting sekali seperti vitamin B, vitamin C, vitamin D itu juga harus rutin dikonsumsi. Kemudian kita juga harus meningkatkan aktivitas fisik. Jadi pada usia lanjut itu perlu sekali untuk aktivitas fisik secara rutin, teratur, minimal lah ya 1 minggu itu ada aktivitas fisik seperti olahraga ya, berolahraga secara rutin. Pada usia lanjut memang untuk olahraga ini tidak perlu olahraga yang harus meningkatkan denyut jantung, harus aktivitas olahraga yang sangat menggebu-gebu misalkan seperti itu, tidak. Jadi memang pada usia lanjut untuk aktivitas olahraga paling kita batasi 150 menit per minggu. Jadi misalkan satu kali aktivitas boleh 30-50 menit gitu. Jadi 1 minggu itu total lah 150 menit udah cukup bagus, dengan fokusnya lebih ke penguatan otot. Nah itu lebih baik. Jadi hindari kegiatan olahraga seperti lari-lari, terus ya sepedaan gitu ya, atau yang benar-benar memacu adrenalin seperti itu, terus badminton, yang hiking misalkan sampai ke yang tempat-tempat yang terlalu ekstrim misalkan kayak gitu. Kita lebih fokusnya misalkan olahraga yang jalan-jalan ringan, penguatan otot, nge-gym misalkan seperti itu. Kalau misalkan olahraga berenang ya mungkin berenang yang ringan-ringan aja ya, tidak perlu sampai menyelam misalkan seperti itu. Kemudian itu yang aktivitas fisik, usahakan misalkan mengatasi stres juga, itu penting sekali ya, karena kesepian, stres itu juga akan meningkatkan resiko infeksi juga. Pas usia lanjut jarang beraktivitas, lebih senang menyendiri seperti itu. Itu juga bisa meningkatkan resiko infeksi gitu ya. Kemudian hubungan seksual yang sehat itu juga penting sekali, karena resiko infeksi kelamin atau HIV itu juga pada usia lanjut juga cukup tinggi. Jadi memang hubungan seksual dengan pasangan yang memang secara resmi, tidak bergonta-ganti pasangan seperti itu juga penting sekali. Kemudian manakala memang salah satu pasangan sedang mengalami infeksi, sebaiknya memang harus dikomunikasikan gitu ya Mbak ya. Jangan sampai terjadi istilahnya infeksi silang ya. Seringnya seperti itu. Yang satunya masih infeksi, yang satu gampang sekali tertular biasanya gitu. Kemudian istirahat yang cukup. Nah ini penting sekali pada usia lanjut, karena memang sering terjadi gangguan tidur pada usia lanjut, terutama istirahat yang malam ya. Kalau usia lanjut berkisar sekitar 7 jam itu udah bagus sekali, 7-8 jam lah ya gitu. Kemudian stop merokok, itu penting sekali ya, alkohol, merokok itu apalagi. Kemudian pencegahan lainnya seperti vaksinasi. Nah vaksinasi ini yang sekarang ini memang sedang digemborkan oleh pemerintah ya. Kami juga para dokter itu juga aktif untuk mensosialisasikan vaksinasi, terutama vaksinasi pneumonia, influenza, itu herpes seperti itu yang untuk usia lanjut, karena memang angka kesakitannya, angka kematiannya terutama pada usia lanjut dengan penyakit-penyakit kronis itu angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia itu cukup tinggi seperti itu. Itu. Ya baik, jadi banyak ya dok yang harus kita lakukan begitu ya, karena kita juga menyadari faktor usia, yaitu daya tahan tubuhnya itu kan menurun begitu, apalagi yang sudah punya komorbid ya, penyakit-penyakit kronis itu. Jadi harus lebih aware lagi terhadap kesehatan kita begitu, hal-hal kecil, tadi alat makan begitu ya, kemudian tempat minum, kebersihan tempat masak dan lain sebagainya, banyak sekali ya dok ya. Juga kebiasaan aktivitas fisik seperti itu. Nah mungkin kalau di beberapa orang tua begitu ya dok, ini mungkin agak susah nih untuk kita edukasi begitu, untuk jangan terlalu banyak berlebihan kegiatan begitu, agar nanti tidak lelah begitu, mungkin agak susah ya dok ya untuk kemudian untuk menjaga pola konsumsi makanan sehat itu juga kadang agak sulit begitu kan, nggak suka ini kan gitu ya, terlalu banyak memantang ya biasanya. Kadang informasi yang informasi yang salah ya. Jadi saya dikasih tahu dari ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini
kayak gitu ya. Misalkan ini takut asam uratnya tinggi, nggak boleh makan sayur-sayuran seperti itu. Padahal sebenarnya itu pemikiran yang cukup salah gitu loh. Yang selama ini kan saya nggak mau makan sayur nanti asam uratnya tinggi gini-gini. Padahal dia nggak pernah dicek asam uratnya berapa. Pernah dicek enggak, cuma takut gitu. Jadi akhirnya kan asupan seratnya kan jadi minimal sekali ya, jadi gampang terkena radang usus seperti itu. Kemudian padahal sebenarnya kalau asam urat tinggi itu kan sumbernya paling banyak itu nggak dari sayuran, dari daging merah terutama, seafood, daging merah, jeroan-jeroan itu yang paling tinggi asam uratnya. Makanan atau minuman yang berpengawet, tapi yang disalahkan adalah sayurnya. Iya. Karena warnanya hijau. Iya. Kadang kan gini ya, masak sayur bayam gitu ya, takut asam uratnya tinggi. Padahal yang bikin asam urat tinggi itu sebenarnya bukan bayamnya, tetapi gula jawanya gitu ya misalkan ya, kan terlalu manis ya. Makanan yang serba manis itu juga bisa meningkatkan asam urat. Atau dia makannya sayur bayam tapi lauknya udang gitu ya kan, yang disalahkan adalah sayur bayamnya. Jadi sebenarnya sayur itu ada asam uratnya, ada kandungan purinya, tapi sangat-sangat sedikit sekali. Yang paling tinggi itu malah sebenarnya daging, seafood, sama itu tadi jeroan-jeroan itu tadi. Padahal kebutuhan serat pada usia lanjut itu harusnya lebih tinggi gitu ya dok ya, dari kita yang 50 tahun ya dok ya. Gitu. Iya, dan memang harus gimana ya dok caranya untuk mengkomunikasikan dengan orang tua ini, karena kan agak susah begitu loh dok. Iya. Sekali dua kali pun itu belum tentu akan dilaksanakan begitu. Jadi mungkin kitanya juga harus tetap istiqomah mungkin ya dok ya. Betul untuk, sekali. Memberikan edukasi kepada orang tua begitu agar tentunya ya bisa terhindar dari infeksi dan selalu sehat begitu ya dok ya. Mungkin perlu dikasih contoh-contoh ya. Gitu. Karena kalau biasanya pada pasien usia lanjut itu mereka lebih percaya testimoni ya. Daripada hanya sekedar saya baca di sini saya ini, itu mereka lebih percaya testimoni, katanya ini katanya itu gitu. Mungkin nanti perlu disampaikan katanya Bu Dokter, katanya Pak Dokter gitu kan, mungkin lebih percaya ya gitu. Nggak boleh loh ini terlalu banyak memantang makanan, gini-gini harus banyak makan sayur misalkan seperti itu. Atau mungkin ini ya dok, bisa disampaikan juga resikonya nanti seperti ini biasanya itu kan kadang bisa membuat perasaan lebih takut apa gimana ya dok. Jadi daripada sakit ini gitu ya dok ya. Baik, dan ini terakhir dok, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar pesannya juga tentunya terkait dengan tema kita hari ini, terkait dengan infeksi pada usia lanjut begitu. Ada yang ini disampaikan atau yang ditekankan lagi? Iya. Baik, terima kasih. Penyakit infeksi pada usia lanjut itu angka kesakitan dan kematiannya cukup tinggi jika tidak ditangani secara tepat atau terlambat dalam proses penanganannya. Pencegahan dini, kemudian penanganan yang tepat itu akan mengurangi resiko kematian dan komplikasi dari penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi pada usia lanjut itu bisa disembuhkan. Jadi tidak perlu khawatir, asalkan pengenalan atau deteksi dini itu lebih cepat diketahui dan penanganannya lebih cepat dilakukan seperti itu. Penanganan pada penyakit infeksi itu pada usia lanjut tergantung dari gejala atau berat ringannya penyakit itu sendiri. Jika memang penyakit infeksi pada usia lanjut yang cukup ringan, misalkan tidak terlalu berat, itu bisa penanganannya hanya simptomatis ya, jadi mengobati gejalanya saja yang muncul seperti itu, dan bisa dilakukan di rumah. Tetapi jika memang itu infeksinya sudah cukup berat, sebaiknya memang harus konsultasi atau dirawat di rumah sakit seperti itu. Intinya memang penyakit infeksi bisa disembuhkan asalkan deteksi dini lebih cepat diketahui dan penanganannya lebih cepat dilakukan seperti itu. Iya. Baik, terima kasih ya dokter atas ilmunya di kesempatan kali ini terkait dengan infeksi begitu, terutama bagi para usia lanjut ya dok ya. Semoga setelah ini kita bisa jadi lebih aware, lebih hati-hati lagi begitu ya. Juga semoga harapannya sehat selalu. Begitu juga dengan dokter ya dok. Semoga sehat selalu, lancar untuk ibadah puasanya dan segala aktivitasnya ya dok ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perbincangan kita di program Presisi Prestasi dan Edukasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak di live streaming kami, live YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Saya Fian Ashfa pamit undur diri pendengar, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.